Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Yordania. Dari rentetan rudal yang diluncurkan, 5 diantaranya berhasil dicegat sistem pertahanan udara Yordania. Kantor berita Iran menyiarkan peluncuran rudal ke pangkalan AS. Dalam siaran itu, turut pernyataan dari Garda Revolusi Paramiliter yang mengatakan bahwa Angkatan Udara Garda Revolusi menembakkan rudal balistik ke pangkalan udara Muwafaq Salti dan markas Komando Pusat Militer AS di Yordania. Militer AS melakukan gelombang serangan besar-besaran terhadap Iran sebagai tanggapan atas serangan rudal Iran sebelumnya terhadap pangkalan AS di Yordania. Komando Pusat AS mengatakan pada Kamis pagi bahwa dalam rentang waktu 2 jam mereka menyerang puluhan target milik Korps Garda Revolusi Iran, termasuk pusat komando militer serta fasilitas rudal dan drone hingga situs pengawasan dan pertahanan pantai. Serangan terbaru ini terjadi setelah AS bekerja sama dengan Arab Saudi untuk menyerang milisi yang didukung Iran di negara tetangga Irak. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengonfirmasi angkatan udaranya telah melakukan serangan terhadap milisi yang didukung Iran di Irak. Saluran televisi pemerintah Saudi, Al-Ikhbariyah, menayangkan pernyataan dari juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi yang mengakui serangan terhadap milisi Irak yang didukung Iran sebagai tanggapan atas serangan pesawat tak berawak terhadap kerajaan tersebut dalam 72 jam terakhir. وأن هذه الاعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وما تم التأكيد عليه من حق المملكة الأصيل في الدفاع عن النفس واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. فقد قامت المملكة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية بشن ضربات نوعية ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أرض العراق والمرتبطة باستهداف المنشآت البترولية في المملكة. وتؤكد المملكة على أنها لا تسعى للتصعيد وأنها سترد على أي عدوان تتعرض له. Media Iran, Press TV melaporkan akibat serangan Amerika dan sekutunya Arab Saudi ke milisi pro-Iran di Irak, menyebabkan 20 orang meninggal dan 32 orang terluka. Selain itu, dilaporkan juga ada 6 penasihat Iran turut menjadi korban dalam serangan AS dengan Arab Saudi ke Irak. Kerusakan bangunan juga menjadi saksi besarnya serangan Amerika dan Arab Saudi ke wilayah Irak. Saudara, di tengah ketegangan geopolitik AS dan Iran, Tiongkok diduga diam-diam persenjatai Iran. Diperkirakan 400 peluncur rudal akan dikirimkan dalam beberapa pekan ke depan. Trump meradang dan mengaku kecewa jika kabar tersebut terbukti benar. Iran dilaporkan akan menerima ratusan peluncur rudal pertahanan udara buatan Tiongkok. Hal ini disebut bagian dari upaya memperkuat kemampuan militer mereka di tengah konflik yang masih berlangsung dengan Amerika Serikat. Dikutip dari New York Post, Iran diperkirakan menerima 300 hingga 400 peluncur rudal dari Tiongkok dalam beberapa pekan ke depan. Laporan ini muncul usai Trump menyebut Tiongkok dan Rusia tak akan menjual senjata ke Iran. Trump meradang dan sebut kecewa terhadap Tiongkok jika mereka menyediakan senjata untuk Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. Yeah, please. And he's coming here, I think, on September 24th. Tiongkok membantah keras laporan tersebut dan menyatakan tidak memiliki dasar fakta. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning menyebut Beijing telah berulang kali menjelaskan posisinya dan mendorong perdamaian. 这个问题我们已经多次阐明了立场，
有关报道不符合事实，毫无根据。中方发挥的始终是促和止战的作用。 Teheran belum menanggapi mengenai laporan pengiriman 400 peluncur rudal dari Tiongkok. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap individu maupun perusahaan Rusia dan Tiongkok yang diduga membantu Iran dalam memperoleh persenjataan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi tekanan ekonomi Amerika Serikat untuk membatasi senjata Teheran. 7 warga Palestina terluka dalam serangan udara yang dilakukan Israel ke kamp pengungsi Al-Shati, Gaza pada Rabu waktu setempat. Rekaman memperlihatkan momen ledakan akibat serangan di kamp pengungsi Al-Shati, Gaza. Warga berlarian di jalanan yang dipenuhi asap sesaat setelah ledakan. Ambulans bergegas menuju lokasi ledakan untuk membawa korban terluka akibat ledakan. Selain melukai warga, serangan udara yang diduga dilakukan Israel menghancurkan tempat tinggal warga yang mengungsi akibat pertempuran. Wing kamp pengungsian di Gaza berserakan sesaat setelah ledakan serangan udara yang diduga dilakukan Israel. Akibat serangan, warga bilang 150 orang kehilangan tempat tinggal. Soal serang yang melukai 7 warga di Gaza, Israel belum berkomentar. Namun menurut laporan media, warga sebelumnya telah diperingatkan oleh Israel untuk meninggalkan kawasan tersebut sebelum terjadi serangan. Mencatat rekor dividen tertinggi sepanjang masa sampai 21,9 triliun rupiah. Bagaimana ekspansi Telkom Indonesia di sepanjang 2026? Setelah ini eksklusif di Kompas Bisnis bersama Direktur Utama Telkom Indonesia, Dian Siswari.